Nasdem bantah terima uang korupsi Syahrul Yassin Limpo. KPK berdasarkan alat bukti. Menanti aksi KPK tindak Jokowi, Anwar Usman, Gibran, dan Kaesang. Kejujuran saksi mahkota. Sebut banyak orang berpengaruh terlibat korupsi proyek BTS 4G. Ketua KPK Firly Bahuri ditunggu untuk ungkap siapa yang memeras Syahrul Yassin Limpo. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional, ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang terjerat kasus korupsi diduga uang hasil korupsi mengalir ke Partai Nasdem. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Bahkan KPK menegaskan dugaan tersebut berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan oleh KPK. Partai Nasdem membantah pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan bahwa ada aliran dana ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ke partai. Pernyataan itu sebelumnya diungkapkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers penahanan terhadap Syahrul Yassin Limpo, Jumat 13 Oktober 2023. Saya selaku Bendahara Umum Partai membantah apa yang disampaikan pimpinan KPK oleh Pak Alex Marwata terkait dengan aliran dana ke Partai Nasdem. Menurut Sahroni, pernyataan Alex Marwata tendensius ke Partai Nasdem. Sahroni mengkonfirmasi Syahrul Yassin Limpo yang merupakan Dewan Pakar Nasdem memang pernah mengirim uang ke partai. Namun, uang itu untuk bantuan bencana. Sahroni mengungkapkan Nasdem tetap menghormati proses hukum terhadap Syahrul Yassin Limpo. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, dugaan aliran dana ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ke Partai Nasdem yang ia sampaikan berdasarkan alat bukti. Alex mengatakan, itu sekaligus merespon sikap Nasdem yang bakal melayangkan somasi buntut pernyataannya tersebut. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan pihaknya yakin bahwa Partai Nasdem mendukung proses penegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap Syahrul Yassin Limpo yang merupakan Dewan Pakar Nasdem. Partai Nasdem mempertimbangkan melayangkan somasi terhadap Alexander Marwata buntut pernyataannya yang menyebut ada aliran dana Syahrul Yassin Limpo ke Nasdem. Adapun Syahrul Yassin Limpo merupakan tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang TPPU di lingkungan Kementerian Pertanian Kementan. Sejauh ini, ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah Syahrul Yassin Limpo yang ditunjukkan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah. Dan KPK akan terus mendalami.
Presiden Joko Widodo, Ketua Mahkamah Agung Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka dianggap melakukan tindak pidana kolusi dan nepotisme. Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Ketua Mahkamah Konstitusi MK Anwar Usman, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK 23 Oktober 2023. Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI Erik Samuel saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK mengatakan laporan tersebut terkait tindak pidana kolusi dan nepotisme. Laporan itu diterima langsung oleh KPK dengan nomor informasi 2023 A04294 yang ditandatangani oleh Maria Joseph Niwa. Erik juga menjelaskan bahwa pihaknya melaporkan Jokowi hingga Kaisang adalah karena putusan MK yang mengabulkan gugatan batas usia Capres dan Cawapres. Dalam putusan yang dibacakan, Anwar Usman itu, kepala daerah yang berumur di bawah 40 tahun boleh maju dalam Pilpres 2024. Dia mengatakan jabatan Anwar Usman yang merupakan ipar dari Jokowi diduga kuat mengindikasikan ada konflik kepentingan dalam putusan tersebut. Sebab, menurutnya, dalam gugatan yang dikabulkan oleh Hakim MK, ini tercantum nama Gibran. Ditambah adanya gugatan lain yang juga dilayangkan oleh PSI yang kini diketuai oleh putra bungsu Jokowi Kaisang Pangarep. Nah, kaitannya bahwa Presiden dengan Anwar itu ipar. Kita tahu ya, karena dia kawin ketua MK menikah dengan adiknya Presiden yaitu Jokowi. Nah, kemudian Gibran anaknya, berarti dengan ketua MK hubungannya sebagai paman dengan ponakan. Erik menjelaskan bahwa ketika ada gugatan di mana pemohonnya memiliki hubungan keluarga, maka Hakim MK harus mengundurkan diri. Erik pun menduga adanya unsur kesengajaan dan pembiaran dalam penanganan perkara gugatan batas usia Capres dan Cawapres ini. Sehingga imbuhnya pada hal inilah diduga kuat adanya unsur kolusi dan nepotisme dari Jokowi, Anwar Usman, Gibran, dan Kaisang. Diketahui, Mahkamah Konstitusi MK menambahkan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang termaktub dalam pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hakim MK menyatakan seseorang yang belum berusia 40 tahun bisa maju menjadi capres atau cawapres selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilu. Hal ini diputuskan oleh Ketua MK Anwar Usman yang juga adik ipar dari Presiden Joko Widodo Jokowi dalam sidang pembacaan putusan uji materi terkait batas usia capres dan cawapres perkara nomor 90 Gami PUU Strip 21 Romawi Gami 2023 yang digelar Senin 16 Oktober 2023. MK menyatakan putusan ini berlaku mulai pemilu presiden 2024. Atas putusan MK ini, putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dapat maju sebagai capres atau cawapres pada Pilpres 2024 meski belum berusia 40 tahun. Kasus korupsi proyek pembangunan BTS 4G Bakti Kominfo. Ternyata banyak pejabat dan orang berpengaruh terlibat dalam kasus tersebut. Hal tersebut terungkap saat sejumlah saksi dan terdakwa memberikan keterangan saat sidang kasus korupsi proyek pembangunan BTS 4G Bakti Kominfo. Bahkan, sejumlah saksi mendapat ancaman untuk tidak buka-bukaan saat persidangan. Sidang kasus korupsi proyek pembangunan BTS 4G Bakti Kominfo terus bergulir. Berbagai fakta persidangan terungkap. Komisaris PT Solitex Media Sinergi
Irwan Hermawan mengaku sempat takut untuk buka-bukaan di kasus korupsi proyek BTS. Salah satu terdakwa kasus BTS ini menyebut dugaan korupsi BTS melibatkan banyak orang kuat dan berpengaruh. Hal itu disampaikan Irwan saat diperiksa sebagai saksi mahkota atau terdakwa yang bersaksi untuk terdakwa lainnya dalam kasus korupsi BTS di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin 23 Oktober 2023. Irwan mengaku rumahnya sering didatangi orang tak dikenal saat pengusutan kasus tersebut. Izin yang mulia, saya mau menyampaikan sebelumnya bahwa ada pemberian yang saya sebetulnya selama diperiksa itu saya belum berani untuk berbicara yang mulia karena pada saat itu saya takut yang mulia untuk berbicara karena di antara yang menerima itu sepertinya orang-orang kuat dan punya pengaruh, sehingga saya sampai bulan Mei saya belum buka. Bulan Mei kapan? 2023 saya belum berani buka untuk menyampaikan ke penyidik maupun ke siapapun. Namun saya takut karena ada teror yang Ada ancaman. keluarga saya alami, sering istri saya sendiri di rumah. Sering orang tidak dikenal datang ke rumah beberapa kali. Terus ada juga teror non fisik ke rumah. Irwan mengaku sempat takut membuka aliran dana proyek terkait BTS. Dia mengatakan juga sering dibuntuti orang tak dikenal. Irwan mengatakan berani buka-bukaan di kasus BTS setelah berkonsultasi dengan kuasa hukumnya. Dia mengatakan kuasa hukum meminta jujur usai terancam dakwaan melakukan korupsi 100 miliar rupiah. Sebelumnya, Irwan sempat buka-bukaan di sidang perkara korupsi dengan terdakwa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Johnny G. Plate. Dalam persidangan, ia menyebut ada aliran uang 70 miliar rupiah ke Komisi 1 DPR, 27 miliar rupiah ke Dito Aryo Tejo, 15 miliar rupiah ke Edward Huta Hayan, serta menjelaskan tujuan soal aliran 40 miliar rupiah ke BPK terkait proyek BTS. Dito Aryo Tejo telah membantah soal aliran duit 27 miliar rupiah, sedangkan Edward Huta Hayan telah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus ini, Irwan Hermawan didakwa melakukan korupsi dalam proyek pengadaan Best Transceiver Station BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 hingga 2022. Irwan didakwa merugikan negara 8 triliun rupiah. Irwan diadili bersama Kon-Direktur of Integrated Account Department PT Huawei Teach Investment, Mukti Ali, dan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galumbang Menak Simanjuntak. Mereka didakwa dalam berkas terpisah. Dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK, Firly Bahuri, kepada terdakwa kasus korupsi Syahrul Yassin Limpo kini naik ke penyidikan yang saat ini diusut oleh Kepolisian Metro Jaya. Bahkan, Firly tak hadir saat pemanggilan kepolisian. Berikut ulasan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firly Bahuri, yang tak bisa lepas dari kontroversi.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri memang tak bisa lepas dari kontroversi. Sebagai pejabat publik yang memimpin lembaga penegak hukum, sudah seharusnya Firly Bahuri memberi contoh pada masyarakat bahwa ia patuh pada hukum. Tapi sikap Ketua KPK yang mangkir dari pemeriksaan menunjukkan ia tidak menghormati proses penyidikan yang sedang berjalan. Ketidakhadiran Firly bisa menghambat upaya membongkar kasus korupsi. Sejatinya, Polda Metro Jaya memeriksa Firly pada Jumat 20 Oktober 2023 sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan yang dilaporkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kasus ini telah naik ke penyidikan. Kasus ini bergulir setelah KPK menetapkan Syahrul Yassin Limpo sebagai tersangka pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Kasdi Subagiono, serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Muhammad Hatta turut menjadi tersangka. Sebagai pimpinan lembaga anti korupsi, Firly mesti memprioritaskan kasus ini, bukan malah menghindar dengan berlindung di balik agenda lain. Anehnya, alasan itu tidak keluar dari mulut Firly, melainkan dari Wakil Ketua KPK Nurul Gufron melalui surat yang dikirim kepada Polda Metro Jaya. Padahal panggilan pemeriksaan ini datang atas nama individu dan menjadi tanggung jawab pribadi. Alasan Firly perlu mempelajari materi pemeriksaan tidak masuk akal. Tidak ada yang perlu dipersiapkan karena penyidik sudah memiliki alat bukti dan barang bukti. Firly tinggal menjawab sesuai kapasitasnya mengenai apa yang dia lihat, dengar, dan alami. Ketidakhadiran Firly bukti bahwa ia tidak punya nyali menghadapi kasus ini. Bila merasa tak bersalah, Firly seharusnya datang menyampaikan fakta sejujurnya. Tak ada gunanya memutarbalikkan fakta dengan mencari simpati publik bahwa seolah-olah kasus ini merupakan serangan balik para koruptor terhadap KPK. Dengan melihat sepak terjang Firly selama ini, publik paham ia berusaha mengulur-ngulur waktu. Namun masyarakat tidak akan mudah terkelabui oleh siasat culas ini. Apalagi pernyataan serangan balik kepada KPK itu keluar dari pejabat publik yang berkali-kali tersandung masalah. Firly sudah menabrak etik sebelum menjadi ketua KPK. Saat menjabat Deputi Penindakan KPK, ia pernah bertemu dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Tuan Guru Bajang M. Zainul Majdi pada 2018. Padahal KPK sedang menyelidiki dugaan kasus korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan pemerintah Provinsi NTB. Dewan Pengawas KPK pernah memvonis Firly melanggar kode etik lantaran menggunakan helikopter mewah saat kunjungan ke Batu Raja, Sumatera Selatan pada 2020. Namun Dewan Pengawas hanya menjatuhkan sanksi ringan berupa teguran tertulis. Pada November 2022, Firly menemui Gubernur Lukas NMB tersangka kasus dugaan suap Provinsi Papua. Terakhir, Firly diduga membocorkan penyelidikan kasus dugaan korupsi izin ekspor hasil pertambangan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Citra Firly sehitam jelaga. Bukannya menunjukkan prestasi, rentetan kontroversi terus terjadi saat ia memimpin KPK. Di era Firly, upaya pemberantasan korupsi bukan untuk penegakan hukum, melainkan dideterminasi untuk kepentingan politik semata. Para koruptor terlibat dalam permainan ini. Ambisi Firly memaksakan kasus Formula E naik ke tahap penyidikan tanpa alat bukti kuat merupakan salah satu contoh bagaimana KPK telah menjadi alat politik penguasa. Firly adalah ironi dari upaya pemberantasan korupsi.
Ia meminta kepada orang-orang yang dipanggil KPK bersikap kooperatif. Namun Firly bersikap sebaliknya saat akan diperiksa Polda Metro Jaya. Firly Alpahidup ibarat roda berputar, kadang memeriksa, kadang diperiksa. Absennya Firly dari panggilan Polda mengindikasikan bahwa ia tidak berani menghadapi kasus dugaan pemerasan yang tengah melilitnya. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di minggu depan.